Iya. Kalau dulu ada istilah uang setan dimakan hantu. Kalau ini ada istilah baru, dua tuyul ketemu jin iblis. Sekufu lah, sekufu. Nah, meminjam ungkapannya Bu Kurnia, kalau istilah Inggrisnya saya nggak tahu bird gitulah. Tapi intinya burung itu akan bertengger atau terbang dengan yang sama bulunya. Bang Herman, Maka yang jin iblis ketemu jin iblis, tuyul ketemu jin iblis. Prof, ya nggak bro? Prof dia masalahnya. Bisa ya, Prof. Saya. Gue panggil abang, walaupun gue lebih. Saya aja bisa profesor. Kita juga bisa. Silakan diawali. Bang Herman diawali. Profesor Herman Kadir. Asli. Bukan asli. Mas Roy, asli. Apa tuh? Ayo, Pak. Enggak, memang sengaja. Ngomong lagi live ini. Iya tahu. Penting nih. Oh, lagi live ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah laporan Egy Sujana ya dan Damai Hari Lubis itu. Saya mau menanggapi kasus Egy Sujana yang melaporkan Mas Roy Suryo. Itu masalah tuyul dengan apa? Ini nggak masuk unsur delik gitu loh. Artinya apa? Deliknya di mana gitu loh? Di dalam undang-undang KUHP nggak mengatur masalah tuyul ini, nggak ada gitu loh. Jadi kalau ada kata-kata itu jadi landasan atau legal standing untuk melapor Mas Roy Suryo, itu udah jauh banget lah, nggak bisa diketawain orang gitu loh. Nanti para penegak hukum akan kenawain semua nih, nanti itu masuk. Jangan sampai kayak kasus Edi Mulyadi. Jin buang anak. Saya dulu juga gitu, Edi Mulyadi jin buang anak, jadi masuk delik. Tapi benar. Waduh, akhirnya kan dipatahkan sama pengadilan. Dipatahkan pengadilan nggak ada. Tipis antara tuyul dan Iya. thermal. Jadi itu akhirnya dipatahkan sama hakim, malu kan, nggak masuk delik. Nah kalau ini mau dimasukin lagi, tuyul ini jadi unsur delik di dalam laporan ini masuk delik, wah itu dunia hukum kita gimana tuh, diketawain orang itu. Iya, jadi dunia klinik masuk KUHP kan kacau udah. Jadi itu ya, artinya bahwa laporan Egy Sujana itu keliru dan tidak sesuai dengan azas-azas hukum pidana yang berlaku. Kenapa? Tuyul itu tidak ada unsur deliknya. Ya, tuyul nggak ada unsur delik. Jadi tuyul. Jadi itu sebenarnya kan itu kan bahasa candaan Mas Roy Suryo aja, bahasa ledek-ledekan. Kok Mas tersinggung gitu, alah itu. Jadi pesan-pesannya bagaimana? Nah, pesan saya bahwa Mas Egy itu adalah bagian dari kita dulunya perjuangan. Alangkah tidak eloknya, tidak etiknya kalau dia melaporkan teman seperjuangan sendiri di dalam perjuangan ini. Setidaknya dia diam aja, ya, dia diam aja. Kedua, dia juga ketika datang ke Solo itu tanpa konfirmasi dengan teman-teman yang lain gitu loh, ya. Si grup ya satu siapa? Rizal Fadila, Rustam Bepedi dan Kurnia itu tanpa ada. Seharusnya dia bicarakan dulu dong. Silaturahim itu ketika dia mau menghadap Jokowi dia harusnya bicara dulu, ngajak teman yang tiga ini gitu loh. Karena dia bagian TPUA juga gitu. Kok jalan sendiri-sendiri? Artinya memang ada niat untuk meninggalkan perjuangan, meninggalkan teman sendiri dalam perjuangan gitu loh. Dan ingin mengorbankan teman sendiri gitu loh. Akhirnya dia dapat SP3, yang lainnya tidak. Nah ini saya sorotin ya masalah SP3 ini. Ini adalah melupakan rasa ketidakadilan dalam penegakan hukum di negeri kita. Ya, kalau mau SP3 rombongan pertama harus SP3 semua. Tidak boleh tebang pilih gitu loh. Iya, artinya apa? Artinya penegakan hukum ini masih tebang pilih yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tidak sesuai dengan
ajas yang baik gitu ya di dalam penegakan hukum gitu ya. Nah itu aja yang tanggapan dari saya tadi, bahwa kesimpulannya gini, bahwa laporan Egy Sujana itu keliru dan tidak ada legal standingnya. Yang kedua, tuyul itu tidak memenuhi unsur delik, tidak ada unsur deliknya. Dasar hukumnya apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget Bang Profesor kita nih. Bang Rizal aja yang dekat, Bang Rizal. Bang Rizal kan dari Garut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi saya sudah menandatangani ya kehadiran wajib lapor hari Kamis ya, ini ya, juga Bu Kurnia dan Pak Rustam ya, saya kira itu sudah tertunaikan gitu sebagai ya kita mah penghormatan lah terhadap hukum, kewajiban hukum yang harus kita penuhi ya, walaupun secara analisis bersama konteks yuridisnya itu tentu saja proses ini janggal, tapi kita ikuti gitu kan. Nah kemudian gitu kan kita melihat juga bahwa kesiapan kita ini berarti ini adalah kesiapan kita untuk apapun proses hukum yang terjadi, kita akan siap gitu. Karena apa? Karena memang itu keyakinan tentang pembuktian-pembuktian yang ada dari berbagai tuduhannya ya gitu. Jadi kita siap apapun yang dilakukan, kita siap menghadapinya gitu kan. Nah kaitan dengan masalah TPUA, kita kan yang dipecat ini ya, dipecatnya juga nggak sesuai hukum, agak unik itu ya. Pak Egy ini kan advokat, harusnya kalau mau mecat itu ada surat pemecatan dong. Ini nggak ada, ini ujung-ujung bikin pernyataan sikap yang di dalamnya pemecatan. Sebabnya Nggak ketahuan, ada nanti faktor-faktor yang disebutkan gitu ya. Tapi ini nggak bener, ini orang hukum nggak ngerti hukum. Gitu ya. Saya kira sangat ironis kalau menurut saya itu kan. Dan yang dipecatnya orang-orang hukum juga gitu kan. Ya tentu punya landasan hukum kan gitu. Nah kemudian isinya itu sangat nggak benar sekali. Kalau soal tidak komunikatif, siapa yang tidak komunikatif? Ya kan, Bang Egy-nya sendiri yang kabur-kaburan. Kenapa kita yang disebut tidak komunikatif kan satu. Yang kedua dia sebut bahwa yang dipecat ini melanggar garis-garis perjuangan TPUA. Dari mana? Tim pembela ulama dan aktivis. Itu garisnya begitu. Sekarang bukan tim pelapor, pemecat ulama dan aktivis. Iya kan? Yang sesuai garis perjuangan siapa? Menurut saya kita yang dipecat. Justru Bang Egy ini yang tidak sesuai dengan garis-garis perjuangan TPUA. Gitu. Nggak punya kok pedomannya. Ya oleh karena itu maka menurut saya kalau mau dimasalahkan bisa dimasalahkan, tergantung pada kebersamaan kita. Apakah dimasalahkan atau tidak? Apakah diproses perlawanan atau tidak terhadap pemecatan itu? Kita semua siap, gitu ya. Insya Allah asal bersama-sama. Dan memang kita nggak pernah melakukan sendiri-sendiri. Kita selalu bersama-sama, bersatu kita teguh, gitu kan. Bercerai baru runtuh. Tapi insya Allah Bang Egy lah yang bercerai. Sementara kita bersatu. Insya Allah aja dulu. Kita akan kuat ya ke depan ya. Insya Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tanya sedikit. Di antara TPUA, apakah sudah ada statement dari beliau? Ya saya kira belum ya, beliau memberikan statement. Ya saya kira beliau juga menunggu waktu lah, gitu ya. Atau menunggu juga apakah Egy tobat. Siapa tahu mungkin Egy berubah. Kalau tidak, ya akan kembali kepada sikap pembentuk TPUA dahulu, ulama, gitu ya. Karena ini adalah kepentingan umat Islam.
Maka kalau ada cara-cara yang tidak islami, ya sekarang bukan hanya ditegur, bahkan harus diberi sanksi. Saya kira kita juga semua siap melakukan perlawanan kalau memang sudah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keumatan. Karena punya komitmen kita soal keumatan. TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Oleh karenanya komitmennya adalah komitmen pembelaan terhadap ulama dan bersama-sama dengan ulama dan para aktivis. Jadi kalaupun mau disebut nanti yang dilaporkan aktivis, saya kira kita akan mendukung perlawanannya. Gitu. Karena TPUA itu memang pembela aktivis. Hidup Bang Rizal. Siap. Hidup Bang Dul. Langsung sana ya? Ustaz, bisa boleh Jangan. Makan dulu. Makan dulu. Selesai. Kalau di situ nggak bisa makan. Kuburnya sebentar. Sebentar. Bagaimana rasanya bahagia. Habis aja dulu. Puasa. Puasa. Woi. Profesor kita. Iya. Asli. Hoi, Ini ngomong dikit. hah? Emang dari tadi aku udah ngomong. Salam Belum kerekam. untuk semua pemirsa YouTuber, Ini. YouTuber pejuang. Kurang kenceng. Ya. Oke. Salam untuk semua YouTuber pejuang yang sudah berjuang membersamai perjuangan para pejuang. Dari sejak sepi belum ada media sampai media antri untuk meliput. Ya, terima kasih banyak. Kalau nggak ada media, yang lain juga belum tentu datang. Nah, Tapi gitu. setia sekali Terima nih kasih, semuanya. walau hujan, walau badai, Anda akan menyertai sampai hari kemenangan. Sampai hari kemenangan, ya. Sampai hari kemenangan. Karena perjuangan untuk membongkar kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini adalah amanat dari seluruh rakyat. Dan ini perkara rakyat, bukan perkara Roy Suryo, bukan perkara Rismon Sianipar, bukan perkara Tifauzia Tiasuma, bukan perkaranya Kurnia Triroyani, bukan perkaranya Rizal Fadilah, bukan perkaranya Rustam Effendi, tapi ini perkara seluruh rakyat. Dan ini bukan demi para tersangka saja, tapi ini demi masa depan seluruh rakyat, masa depan bangsa Indonesia. Karena kita tidak ingin kelak sudah menjadi orang tua atau punya cucu, bahkan punya cicit, tidak bisa menjawab, ya tidak pernah bisa menjawab kenapa dulu ada kasus ijazah palsu tidak dituntaskan. Makanya kita harus tuntaskan. Dan ini ya. Dan ini kita hari ini mau menuju Reskrimum Polda Metro Jaya dalam rangka untuk konferensi pers sehubungan dengan rencana pelaporan balik pihak-pihak yang alih-alih ya memberikan dukungan membersamai perjuangan, tapi setelah keluar dari barisan justru melaporkan kami berdua. Jadi saya naik pangkat, kalau tadinya hanya lawyer sekarang juga terlapor. Kenapa bisa begitu? Itu berarti saya diberi kesempatan dari Allah dapat pahala lebih besar. Tapi meskipun begitu nggak akan melebihi pahala yang sudah duluan jadi terlapor gitu. Jadi jangan dianggap naik kelas jadi pejuang dong. enggak, sebelumnya juga udah berjuang. Wah. Cuman level perjuangannya naik. Ya, gitu. Jadi dalam perjuangan itu segala sesuatu itu kita nikmati, kita sikapi dengan kebahagiaan. Jadi kulukum khair ya, semuanya baik bagi para pejuang ya. Mau status lawyer, status terlapor, bahkan beliau status tersangka, semuanya baik. Yang nggak baik itu status ijazahnya palsu. Nah, itu luar biasa. Nggak baik di dunia, nggak baik di akhirat juga nggak baik gitu. Status pengkhianat itu di dunia udah dipenjara, diisolasi, bahkan dimaki-maki gitu. Di akhirat akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan. Saya sempat mensitir surat yang sering diperdengarkan waktu itu, ya, surat As-Sof ayat 234 ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indalli an taqulu ma la taf'alun. Awas ketabrak. Oh, sudah. Hampir saja ketabrak. Oh, udah ya. Udah. Oh.
wahai orang-orang beriman, mengapa kalian tidak melakukan apa yang kalian katakan? Sungguh murka Allah sangat besar terhadap apa-apa yang kalian katakan tapi tidak kalian kerjakan. Nah, kita semoga dijaga oleh Allah tidak memiliki sifat seperti ini. Tidak dimurkai Allah karena kita memiliki sifat seperti ini. Dan kita menjadi karakter orang mukmin. Apa itu? Orang mukmin itu ruhama'u bainahum, ya. Kasih sayang terhadap sesama, asida alal kufar, keras kepada orang-orang dolim. Jangan dengan sesama saling laporin. Wah, itu tidak ruhama'u bainahum, ya, gitu. Yang sana. Jadi bukan karakter seorang mukmin keras dengan sesamanya, sesaudaranya. Ya, justru kalau mau keras dengan orang yang dolim, para termul. Nah, gitu. Kok? Waalaikumsalam, Bu Susi. Lanjut. Siap. Berjuang terus. Semangat. Masuk dari depan kan ya? Iya. Masuk dari depan. Betul. Ya. Yang punya Polda Oke, aku lihat sini dulu ya. Yuk kita lewat sini. Yang punya Polda kan yang mana? Terima kasih kawan-kawan ya udah menunggu. Sorry. Biasa. Kalau hujan ya begini kita. Tapi hati-hati ya, kemarin sempat ada kawan-kawan kita yang jatuh gitu. Hati-hati betul. Kita karena tinggi kita Ya. di bawah. Oh iya. Ya, jadi semantap. Oke. Licin, awas. Hati-hati, licin. Bentar ya, Bang. Ya. Siap. Pokoknya kita menunggu setelah kawan-kawan siap. Bukannya siap lahir batin kita tunggu ya. Jangan sampai lahirnya siap, batinnya belum siap. Nah, kita tunggu gitu. Termulit. Tapi sambil menunggu, saya ucapkan terima kasih ya kawan-kawan yang sudah hadir. Karena ini bagian dari amplifikasi perjuangan. Siap, lanjut. Awas kamera nutupin. Dan terima kasih. Ya. Perhatikan hak dari kamera-kamera kawan-kawannya. Jangan sampai kita zolim ya, menghalangi kamera rekan wartawan lainnya, rekan media lainnya. Ya, munduran lagi ya. Ini live langsung ke Amerika ini. Saling berbagi ya. Oh, ibu nggak dapat ya? Sini. Oh iya. Ya betul. Boleh. Kameranya enggak? Ya betul. Oke. Kasih selang ya. Oke ya. Oh iya dong. Jadi konon sebelum api ditemukan ibu ini sudah menyala. Stikernya waktu itu menyala. Menyala. Menyala abangku. Menyala abangku. Menyala abangku. Pakai A. Oke ya. Tunggu komando ya, kita tunggu komando. Jadi hari ini kita di bawah otoritas kawan-kawan media ya. Iya. Kalau kawan-kawan media siap, kita berangkat. Oke. Siap. Ya. Ya, oke. Oke. Mantap, Bro. Sudah ya, kita doa dulu ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Sudah? Oke. Dah, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang telah lagi-lagi memenuhi undangan kami untuk konferensi pers pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Kami tidak bisa memberikan apapun selain doa agar kawan-kawan, rekan-rekan media selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Hari ini kami baru saja mendampingi klien-klien kami untuk menunaikan kewajiban, yakni wajib lapor. Karena hari ini tambah lagi yang harus wajib lapor. Sebelumnya Pak Roy, Pak Rizbon, dan Dr. Tifauzia Tiasma. Ada sekarang tambahan wajib lapor Bu Kurniatira Royani, Pak Rustam Effendi, juga Pak Rizal Fadilah. Meskipun ada lagi yang sudah bebas, tak perlu wajib lapor, tak perlu diperiksa. Tetapi sekali lagi kami bersyukur karena kami tidak boleh punya sifat nifak. Ada saudara kita yang mendapat kebebasan terus kita tidak bahagia. Terus terang, kita bahagia, kita bersyukur karena apa? Karena Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana sudah terbebas dari status tersangka dan kembali berstatus merdeka seperti sedia kala, gitu. Namun sekali lagi kami sangat sayangkan kebahagiaan itu akhirnya harus berkurang. Kenapa?
Karena seharusnya kalau sudah berstatus tersangka dan kemudian dicabut menjadi merdeka, tentu harusnya empatinya tidak menginginkan orang lain punya status tersangka atau menjadi tidak merdeka. Tapi sayangnya justru terakhir abang-abang kita ini, Bang Damai Hari Lubis dan juga Bang Egy Sujana melaporkan, khususnya Pak Roy Suryo dan saya bahkan Ahmad Kozinuddin. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor ya. Jadi mudah-mudahan itu kebaikan buat saya, karena kullukum itu adalah khair. Semua apa yang terjadi pada kita semua, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi, karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Meskipun demikian, tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas. Agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saja kepada Eli Daneti selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengkutipnya, dan menyerang fisik klien saya, dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara, begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana, karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Tifauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rismon Sianipar saja, bukan hanya perjuangannya Kurnia Tidarwani saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadila atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini, ijazah palsu saudara Joko Widodo, adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan karena tendensi ini perjuangan intensinya untuk seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada sok jago-jagoan. Kita benar-benar teguh, konsisten, amanah berada di jalan ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu ada rasa khawatir, tidak perlu ada rasa cemas, tidak perlu ada gundah gulana, tidak perlu mengkhawatir. Kami akan menempuh jalan sebagaimana yang telah ditempuh dua orang dari saudara-saudara kami seperjuangan sebelumnya yang memutar arah, menyimpangi kami, memburu ya langkah ke Solo dengan mengendap-endap dan berhasil mendapatkan SP3. Kami secara tegar terbuka akan terus berada di jalan ini sampai titik darah penghabisan, sampai titik finish, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status ijazah saudara Joko Widodo. Jadi kami tegaskan, kami bahagia, gembira, tidak bersedih. Jadi rakyat Indonesia jangan pernah ada yang berpikiran bahwa kami bersedih dilaporkan. Tidak, kami tetap teguh, tegar, dan terus berjuang. Selanjutnya kami ingin tegaskan, karena ada beberapa statement yang perlu disampaikan secara langsung. Pertama, kami persilakan Bang Herman Kadir sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan. Lalu nanti Bung Gafur sekali terkait materi dan substansi yang akan dilaporkan, dilanjutkan ke yang lainnya. Silakan Bang Herman untuk diawal. Ya, dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya tanggapi bahwa laporan Egy Sujana itu keliru. Artinya apa? Laporan itu tidak memenuhi unsur delik. Apalagi di situ masalah tuyul. Bahasa tuyul itu jadi unsur delik.
Nah itu satu hal yang keliru menurut saya. Undang-undang KUHP kita tidak mengcover masalah itu. Ya artinya apa? Ini sudah pernah pengalaman saya waktu jadi tim pembela Edi Mulyadi dulu, Jin Buangana, akhirnya dimentahkan oleh pengadilan Jin Buangana itu karena tidak memenuhi unsur delik. Artinya apa? Secara hukum legal standing untuk laporan itu keliru dan tidak berdasar hukum. Yang kedua, saya lihat Egy adalah sahabat seperjuangan teman-teman ini tadinya. Awalnya, ya, sahabat seperjuangan di dalam masalah ijazah Jokowi ini. Kalau tiba-tiba dia berkhianat atau dia artinya keluar dari jalur perjuangan ini, ya silakan aja. Tapi jangan kawan sendiri, teman sendiri dijadikan lapor gitu loh. Jadikan musuhnya juga gitu loh. Nah ini satu hal yang keliru menurut saya. Artinya apa? Secara idealisme perjuangan ini Egy tidak jelas ini, ya. Komitmen di dalam perjuangan ya ini tidak jelas. Saya tidak menyangka ya Egy Sujana bisa seperti ini. Yang dahulunya tidak seperti itu. Ya sejak saya sama-sama di HMI Celosari 17 dulu saya sama dia adalah orang yang tegar terus mendoktrin menjadi kader-kader HMI itu sebagai pejuang. Tapi kali ini saya kaget betul dan saya merasa bahwa ini lucu gitu. Satu hal yang keliru Bang Egy mengambil langkah-langkah seperti ini. Nah itulah saran saya kepada saudaraku Egy Sujana, Profesor Doktor SA MSI, cobalah ditinjau kembali laporan ini. Artinya laporan ini pertama tidak ada legal standingnya, tidak berdasar hukum ya, unsur delik tuyul itu tidak ada di dalam KUHP yang baru maupun yang lama. Yang kedua, di mana idealisme perjuangannya yang selama ini yang dia dengung-dengungkan. Setiap ketemu orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini gimana idealisme dia? Demikianlah usulan saya, saran saya, tanggapan saya terhadap laporan Saudara Egy Sujana hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya tentang materi muatan yang akan dilaporkan oleh tim kami dan hari ini diwakili oleh Bung Gafur Sangaji. Silakan Bung Gafur. Ya. Oke. Terima kasih Bang Aka atas waktunya. Jadi rekan-rekan media, pertama kami dari tim kuasa hukumnya Mas Roy CS bersama 3 tersangka yang hari ini juga melaksanakan. Ya. Oh, berarti Mas Roy CS dan AK CS. Ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa LP yang disampaikan oleh terhadap Mas Roy kemudian Bang Aka itu sebetulnya bermula dari kritik tajam kami terhadap proses penegakan hukum dengan keluarnya SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice. Bermula dari kritik yang tajam itu, maka kemudian ditafsirkan bahwa ada delik pencemaran nama baik, ada delik fitnah, padahal seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Herman, itu jauhlah perbuatannya gitu. Ketika Mas Roy mengutip ada 2 tuyul bertemu dengan jin iprit, ya, itu sebetulnya adalah suatu kritikan satir gitu, yang mengambil dari karikatur seorang wartawan senior. Jadi sama sekali tidak ada mens rea dari Mas Roy untuk menghinakan seseorang, ya, untuk kemudian merendahkan seseorang. Bahkan Mas Roy itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bang Egy. Setelah beliau mendapatkan SP3, pada saat beliau mau berangkat ke Malaysia, Mas Roy menyampaikan ke saya bahwa ada WhatsApp masuk dari Bang Egy kepada Mas Roy, Brother Roy terus berjuang, dan Mas Roy menyampaikan terima kasih. Jadi sebetulnya secara hubungan emosional dan hubungan sosial itu baik-baik saja. Kemudian ini menjadi persoalan hukum karena memang ada kritikan yang pedas dari kami terkait dengan penegakan hukumnya yang kami kritik, ya, yaitu SP3 yang dijadikan sebagai dasar kedua tersangka tidak lagi berstatus tersangka itu sebetulnya bermula dari evaluasi kami terhadap
cacat formil dan cacat material SP3 dengan dasar RJ, ya. Jadi ini tidak bisa lepas dari situ. Hal yang kedua adalah dari sisi perbuatan material, apa yang disebut sebagai delik pencemaran nama baik, delik penghinaan yang dilaporkan oleh dua pelapor, pasal 433, pasal 434, kemudian juga 27A Undang-Undang ITE, itu jauhlah dari perbuatan mereka gitu, ya. Jadi menurut kami ini sebetulnya adalah ada satu upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu utama atau yang kita sebut dengan predikat crime, yaitu ada dugaan tindak pidana pemalsuan dugaan tindak pidana ijazah palsu atau persoalan ijazah palsu yang hari ini disidik oleh Polda Metro Jaya ingin dialihkan dengan LP ini, sehingga mengaburkan pusat perhatian masyarakat yang saat ini masyarakat sedang menantikan gitu loh. Mana yang benar? Apakah ijazah ini asli ataukah ijazah ini palsu gitu. Nah, ini yang coba dikaburkan. Kemudian yang terakhir adalah ini sebetulnya menjadi satu cermin bahwa demokrasi kita sedang dalam titik yang sangat nadir. Kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Dan sah-sah saja ketika ada warga negara, apalagi kami sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy, kemudian ada Bang Ahmad Kozinudin, ada Bang Herman, kemudian ada Bang Jack Aspardi Pilihan, dan yang lain ada Bang Medi juga. Ketika menyusun satu bentuk, menyampaikan satu bentuk kritikan hukum yang pedas, itu sah secara hukum. Karena kehadiran seorang advokat warga negara itu kan adalah melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Kalau aparat penegak hukum dikritik dan kemudian itu ditafsirkan sebagai satu bentuk delik fitnah dan pencemaran nama baik, bagaimana kita mau mempertaruhkan negara hukum kita gitu? Berarti semua proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya tidak perlu dikoreksi, ya. Bisa saja penegakan hukum itu dilakukan secara sepihak tanpa ada check and balance dari masyarakat atau aparat penegak kami ini juga sebagai penegak hukum, ya berarti buat apa kita punya KUHP dan KUHP baru? Katanya kita sudah punya hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan nilai kearifan lokal. Kok ada warga negara yang mengkritik proses penegakan hukum, kemudian itu ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik? Ini yang sesuatu yang menurut kami sangat keliru. Oleh karena itu, terkait dengan pilihan tim hukum untuk kemudian melakukan langkah hukum terhadap laporan tersebut, kami pikir adalah itu hal yang sangat wajar dan sah saja. Karena saat ini memang tim hukum sedang melakukan pengkajian terhadap materi-materi mana yang nanti kemudian akan kami laporkan ke SPKT Polda Metro Jaya, ya, dengan pelapor adalah Mas Roy dan kemudian Bang Aka, ya. Mungkin kami tidak bisa membuka secara gamblang materinya apa, karena itu adalah materi penyelidikan, dan kalau naik tahap penyidikan itu juga nanti menjadi materi penyidikan. Tapi yang kami sayangkan adalah kok perkara ini semakin hari menggelinding seperti snowball effect yang kemudian menimbulkan kegaduhan yang semakin meluas gitu loh. Ini karena apa? Karena tidak ada mitigasi risiko dari Pak Joko Widodo. Coba kalau Pak Joko Widodo mau kemudian dari awal menyelesaikan perkara ini dengan sikap kenegarawanan, menunjukkan ijazah itu kepada publik, dan mengcounter hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa secara ilmiah juga. Jangan melakukan langkah hukum pidana. Begitu langkah hukum pidana diambil, snowball efeknya kemana-mana. Dan terhadap 7 terlapor yang dari pihak Pak Jokowi, itu juga sudah dilakukan proses hukum lebih lanjut. Mas Roy kemarin sudah dimintai keterangan, kebetulan kami yang dampingi ya Mas Roy ya. Dan ini akan ada lagi calon-calon terlapor baru. Ini kan sesuatu yang sangat kita sayangkan, ya. Jadi Mas Roy, itu yang bisa barangkali saya sampaikan. Nanti ada dari Bang Rizal, silakan Bang Rizal. Ya, silakan dulu ya. Mas Roy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Berarti Allah besar. Persoalan-persoalan yang kita hadapi itu kecil. Insya Allah kita akan hadapi dengan maksimal. Dan semuanya bisa teratasi karena tujuan kita adalah tujuan yang baik, yang suci, yang mulia. Demi itu kan menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, khususnya tentang kepenasaran apakah ijazah Joko Widodo itu asli atau palsu. Yang sampai saat ini kita masih menduga palsu, gitu, dan meyakini itu. Maka buktikan dong aslinya. Itu kan kita kejar terus, gitu. Nah, saya Bu Kurnia, Pak Rustam tadi baru melakukan wajib lapor, melanjutkan wajib lapor
klaster 2. Jadi ini kayak huruf Arab dari belakang dulu, 2 dulu baru 1, harusnya 1 dulu baru 2 gitu ya. Tapi itu teknis saja ya, telah kami lakukan kewajiban hukum itu. Nah, intinya tentu saja dengan melaporkan dan wajib lapor kita penuhi, kita berarti sudah siap. Mau dibawa kemana ini langkah ini, proses ini, kita siap gitu ya. Mau lanjut, mau berhenti, mau apapun pokoknya, asal ijazah Joko Widodo bisa terbukti tentang palsu aslinya, yang kita yakin itu palsu. Nah, kemudian saya sebagai bagian dari TPUA juga kan tentu saja mengkritisi ini gitu, terutama ada yang diawali dengan sebelum pelaporan terhadap Pak Roy Suryo dan Pak Ahmad Hozinuddin kan pemecatan dulu. Gitu kan, rekan-rekan di TPUA-nya gitu dipecat, otoritas pemecatannya sendiri nggak ada. Gitu kan, dia hanya menyebut hak prerogatif. Hak prerogatif dari mana gitu kan, itu pertanyaannya. Egy yang mencopot sendiri, otoriter itu. Bagaimana mau memperjuangkan demokrasi kalau perilakunya otoriter gitu kan. Saya kira ini persoalan yang serius gitu, sehingga kami juga sedang berpikir menyiapkan, mematangkan apakah perlu melakukan pelaporan juga seperti yang teman-teman lakukan yang lain gitu kan atas pemecatan ini. Karena apa? Tersinggung kita semua. Ada perkataan tidak sesuai dengan garis perjuangan TPUA. Itu alasannya. Garis perjuangan TPUA itu membela ulama dan membela aktivis. Bukan melaporin aktivis. Bukan melaporin aktivis. Begitu. Jadi ketika dia melenceng, siapa yang keluar dari garis-garis perjuangan TPUA? Gitu. Maka kita sedang dalami itu. Gitu ya. Itu poin 1. Poin 2 adalah bahwa iya pakai dalil-dalil, iya kan, dalil-dalil Musa Harun, Firaun, tongkat Nabi Musa, begitu. Ini sedang kita dalami juga. Apakah masuk kualifikasi penistaan agama? Kalau saya pribadi tersinggung, Nabi Musa direndahkan begitu, Nabi Harun direndahkan begitu. Gitu. Kemudian Firaun beda polanya. Kalau Firaun mau membunuh Nabi Musa, ini malah Firaun membebaskan Egy. Jadi ini persoalannya jadi berbeda. Begitu. Sedang kita dalami. Kita akan tanyakan ke ulama. Kita akan tanyakan nanti ke MUI. Kita akan tanyakan ke orang-orang Islam bahwa apa yang dilakukan oleh Egy dengan mengutip-ngutip ayat itu atau itu yang mengaitkan dengan Musa, Harun, Firaun, tongkat Nabi Musa, itu sebenarnya keliru, salah besar gitu. Bahkan sebagai Muslim tersinggung kita, Nabi kita direndahkan begitu. Nah, saya kira ini yang sedang kita pertimbangkan, kita pikirkan. Jadi jika Bang Aka, Bang Roy sedang memikirkan juga langkah berikutnya, maka kami bagian dari TPUA juga sedang memikirkan, mendalami. Kalau saja Bang Egy tidak mencabut laporan Bang Roy dan Bang Aka, kita akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya. Saya kira ini adalah bagian penting dalam perjuangan kita. Kita bersama bersatu. Gitu. Hanya anak kambing yang memencilkan diri yang dimakan serigala. Dan sayangnya Bang Egy dan Bang DHL sudah memencilkan diri. Berarti sudah dimakan serigala. Serigala nilai, serigala kekuasaan, serigala kekayaan, atau serigala-serigala yang buruk yang menyebabkan hilang dari komunitas bersamanya. Oleh karena itu kita tetap bersatu, karena kita yakin bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan kita masih bersatu. Bang Egy dan Bang DHL sudah bercerai. Mudah-mudahan bisa disadari dan tobat kembali ya, karena sebagai Muslim harus mendoakan sesamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy, langsung Mas Roy. Geser Ke tengah. Tuker tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan sekalian, pertama-tama seperti
seperti tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Kosinudin sebagai koordinator non-litigasi kami, dan juga atas restu dari Pak Petrus Celestinus sebagai koordinator litigasi, dan juga Bang Abraham Samad. Hari ini kita bersama-sama dengan para pejuang yang tadi barusan menyelesaikan wajib lapor, saya juga sih, gitu. Ya itu, Mbak kan maksudnya wajib lapornya, ya. Ada Bu Kurnia Triroyani, ada Mas Rustam, kemudian ada Pak Rizal, ya. Jadi kita menyampaikan beberapa hal yang sangat penting hari ini. Yang pertama, saya tidak akan mengulangi statement yang sangat agamis dari Pak Rizal Fadila tadi. Yang jelas apa? Ya, agak terlalu, kalau dalam bahasa saya, kalau saya nulis itu terwelu. Ya, nah, terwelu. Karena apa? Nabi Musa dan Nabi Harun itu beberapa hari yang lalu itu kita peringati dalam peristiwa peringatan Isra Mi'raj. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah nabi yang ditemui oleh Muhammad SAW dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Mekah ke Palestina, ya. Ketika naik Sidratul Muntaha, Nabi Musa itu berada di langit kelima dan Nabi Harun itu berada di langit keenam. Artinya apa? Artinya itu nabi-nabi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Muhammad SAW, ya. Dan itu berarti apa? Yang pertama ditemukan Nabi Adam, terus kemudian ada Nabi Musa dan Nabi Harun dan lain sebagainya. Artinya ini benar kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian nanti tidak terima dan melaporkan karena ini sudah penistaan agama, ya. Panji saja dilaporkan, ya, karena penistaan agama. Ini lebih lagi, apalagi katanya menemui Fir'aun. Lebih jahat Fir'aunnya atau lebih jahat yang ditemui? Nah, itu kita nggak tahu, ya. Nah, maka saya di kesempatan ini malah berterima kasih dan mengapresiasi seorang wartawan senior. Dari dulu adalah mantan ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen, yang bernama Pak Lukas Luarso, yang sudah sebenarnya membantu EGI dan membantu DHL dengan menyederhanakan, gak usah pakai nabi-nabian, pakai aja istilah dua tuyul ketemu jin ifrit, ya. Dan itu ada ilustrasinya, nih ilustrasinya. Nah, jadi dua tuyul ketemu jin ifrit itulah yang kemudian saya pakai dua tuyulnya, yang kemudian kita sama-sama ketika berjuang waktu itu saya pakai istilahnya kita tetap berjuang meskipun ada dua tuyul yang melarikan diri. Nah, perkara dua tuyul itu sama dengan yang dilaporkan oleh ini, ya terserah. Dan sebenarnya yang agak tersinggung sebenarnya saya loh di sini. Ini dua tuyul ini mirip saya sama Resmond. Yang satu pakai kumis kan? Iya. Jadi sebenarnya saya aja nggak tersinggung kok. Apalagi dilaporkan. Tadi benar Pak Herman Kadir tadi. Ya, coba kita cari di KUHP atau di KUHP. Ada nggak kata-kata tuyul itu? Nggak ada. Yang ada malah Mbak Yul. Nah, siapa itu Mbak Yul? Mbak Yul itu yang tangannya bisa menembus imbus. Nah, dan ketahuan sama Bang Gafor, dia ketika diperiksa, ketika dalam gelar perkara khusus bawa handphone. Itu padahal ditanya, loh ibu kok bawa handphone? Saya kan punya dua. Loh ini bukan masalah 2 handphone, 10 handphone, nggak boleh bawa handphone itu. Nah, jadi hari ini kalau sebelum tadi teman-teman nggak usah tanya ke saya selaku pribadi dan juga insya Allah juga Bang Aka, kita mengikuti sikap dari kuasa hukum kami yang nanti akan dibacakan oleh Bu Kurnia Triroyani, ya, sikap kami. Jadi kita tetap bersama, tidak ada statement pribadi, ya. Ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya, untuk melawan kebatilan. Jadi insya Allah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mohon dipegangin. Kita tuh mau persoalan ini mau pendek, ya, mau kemudian persoalannya dibikin panjang, tetap kita ikuti, ya. Mau pendek mau panjang tetap kita ikuti dan kita akan lawan semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap. Oh ya, bantu pegang ya. Ya, ini saya pegang dulu karena pasti lain kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pegang itu kan. Sebelum saya membacakan pernyataan hukum, saya ingin membacakan sikap bijak kita pada hari ini. Oke. Ini ada kata-kata bijak bahwa antara ubi dan tape itu yang tidak ada beda dalam hal warna. Yang membedakan mereka menjadi dari keras menjadi lembek dengan proses peragian. Apa itu proses peragian? Yaitu perubahan senyawa organik menggunakan oksigen dengan bantuan mikroorganisme seperti ragi, kemudian jamur barangkali atau pungi begitu. Jadi inilah yang terjadi barangkali.
Saya lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademi dan aktivis tentang pelaporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba Jokowi. Sebagaimana diketahui, Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti telah melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada 26 Januari 2026. Menyusul kemudian Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin. Materi laporan adalah dugaan pencernaan dan fitnah sebagaimana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, pelaporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi telah, sedang, dan akan terus dilakukan yang awalnya Jokowi memecah belah dengan terbitnya SP3 diduga atas instruksinya. Selanjutnya, diduga Jokowi melakukan adu domba dengan adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin. Tujuannya agar publik teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah palsu sehingga Jokowi dapat selamat dari potensi pidana saat perkara bergulir di pengadilan. Kedua, laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti dan Damai Hari Lubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari Termul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Ketiga, posisi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai Ketua Umum dan Sekjen TPUA telah merusak wibawa, marwah, dan kehormatan TPUA. Karena TPUA bisa dipersepsikan publik bukan lagi sebagai pembela ulama dan aktivis, tapi justru pelaku kriminalisasi pada aktivis dan melayani kepentingan Jokowi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan, kami menghimbau kepada otoritas yang memiliki kendali atas organisasi TPUA untuk menegur Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sekaligus segera memerintahkan kepada keduanya untuk mencabut laporan. Keempat, atas dasar pembelaan diri dan hak untuk membalas kezaliman, kami berencana melaporkan Egy Sujana, Eli Daneti, dan Damai Hari Lubis atas tuduhan sok jago, merendahkan fisik dan martabat, serta kehormatan orang yang sedang berjuang, sekaligus dugaan pencemaran dan fitnah yang telah dilakukan, yang bukti videonya telah beredar luas dan sempat kami dokumentasikan. Kendati ada sebagian yang telah di-take down atau dihapus oleh akun YouTube penggugah, demikian pernyataan kami sampaikan. Jakarta, 29 Januari 2029, tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Khozinuddin Sarjana Hukum, Koordinator Non-Litigasi, dibacakan oleh Kurnia Tri Rayani Sarjana Hukum. Demikian. Luar biasa. Siap. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Ya, silakan. Ibu sebagai tersangka dalam kasus ini bertiga dengan Pak Rizal Fadila dan Pak Ruslan Effendi. Kasus pertama itu, apakah sudah ada pelayangan panggilan perdana sebagai tersangka? Karena sampai saat ini belum pernah diperiksa ya, Bu? Sudah diperiksa kemarin tanggal 22 Januari 2026 ya. Sudah. Kan kita membersamai sampai malam itu. Saya ada Belum di sini. diperiksa saksi ahli. Oke, Bu. Kemudian wajib lapor ini baru hari ini, apakah udah Ini pernah yang pertama, wajib lapor perdana Setiap ini. hari apa? Setiap hari Kamis. Tapi mereka tidak terlalu ketat dalam artian kalau memang mau berubah hari asal koordinasi begitu. laporan terhadap Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini apa saja bukti yang dilampirkan nanti? Nanti ya. Bagaimana, saya kira cukup. Ini jawaban saya nanti oleh tim hukum saja ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih media semuanya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ARM masih berdiri di sini di gedung Polda Metro Jaya bersama kami hari ini membersamai tadi press conference dari para sahabat kita yang pejuang yang istiqomah. Satu hal yaitu
kami di sini. Oke. Kami di sini itu untuk sekali lagi untuk menyanggah pernyataan Ibu Eli Danetti, yaitu kuasa hukum dari Bapak Egy Sujana, yang pada saat di podcastnya dia berbicara bahwa dia adalah pembina dan atau penasehat dari ARM. Saya atas nama teman-teman di sini ARM, satu, kami tidak pernah mempunyai pembina ataupun penasehat. Eli Danetti hanyalah peserta aksi pada saat kami aksi di lapangan. Kami hanya bertemu di lapangan saja. Kemudian, dan itu juga 3 tahun yang lalu, Bu Eli pun sudah di-remove dari ARM karena ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa kami spill di sini. Jadi sekali lagi, Ibu Eli bukan dan tidak pernah menjadi penasehat ARM. Hubungan kami hanya sebagai peserta aksi saja dan selalu ikut di dalam aksi ARM. Terima kasih. Begitu saja penjelasan kami dan semoga bisa dimengerti. Betul. Terima kasih. Ibu, tanggapannya terhadap pelaporan Ahmad Rosimuddin dan Roy Suryo sebagai ARM bersama ARM. Wah, itu kurang ajar banget ya. Artinya begini, itu di luar dari nalar. Kalau memang dia mau menuntut, harusnya netizen yang dituntut karena banyak banget yang lebih kejam omongannya dari Pak Aka dan Pak Roy Suryo. Dan itulah yang terjadi. Jadi jangan pernah marah karena kotor kalau kita bermain lumpur. Itu aja. Kan biasanya yang dekat-dekat Jokowi memang nggak pindah nalar. Betul. Iya. Jadi seperti itu. Artinya kita harus tahu dulu apa yang kita lakukan sebelum kita marah kepada orang. Itu aja sih. Sudah ya, sekian ya. Terima kasih.